Jadi Mbak Mareta gimana jauh-jauh datang ke sini? Kayaknya ada yang perlu diceritakan atau ada keperluan sama saya sampai rela jauh-jauh ke sini. Eh, Gini Pak, saya pengen cerita tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya saya kemarin tanya-tanya ke teman, ternyata teman saya itu katanya pernah konseling di sini sama Mbak Ajeng ya. Oh gitu. Jadi Mbak Mareta tahunya dari temennya. Iya. Ya saya salut sih sama Mbak Mareta. Mbak Mareta mau menyelesaikan masalahnya dengan mencari bantuannya ininya. Jadi gini Kak, saya itu kan punya dua saudara di rumah. Nah, saudara kakak saya yang pertama itu sudah menikah dan saya kan anak tengah kan posisinya. Iya, iya. Dan nggak tahu kenapa belakangan ini ibu saya itu kayak sering berharap gitu loh ke saya, kalau misalnya kayak contoh kecilnya, "Oh, kamu nanti ini ya kalau setelah lulus kuliah bantu ibu ini gitu." Padahal kan saya kan punya kakak nih, kakak pertama. Kenapa kok enggak, maksudnya itu jangan berharap ke saya aja gitu loh, berharapnya ke kakak saya gitu. Saya paham maksud Mbak Mareta ya, apa yang Mbak Mareta rasakan mungkinnya dari pengalaman Mbak Mareta sendiri gitu. Terus Mbak Mareta Terus ibu saya itu kadang sering kayak membanding-bandingkan saya sama kakak saya, misalnya kayak jangan jadi kayak mbakmu gitu-gitu. Terus kan akhirnya kan saya kan kayak jadi beban gitu Mbak di rumah, jadi saya tuh kayak kurang nyaman gitu di rumah. Terus ya Kak, kadang itu ibu saya tuh kayak tiba-tiba itu emosinya tuh nggak terkendali gitu, terus kadang-kadang marah-marah, terus misalnya dia jengkel nih sama kakak saya, itu selalu aja kayak saya yang kena imbasnya ataupun adik saya yang kena imbasnya kayak gitu. jadi ibu kamu itu seringnya kenain kalau misalnya dia lagi marah-marah itu ke kamu sama adikmu. Iya, terus ibu juga sering kadang itu gimana ya Kak ngomongnya, kayak sering marah terus habis itu mukul gitu ke adik saya. Jadi ibu kamu suka mukul ya, orangnya juga keras berarti ya gitu. Iya itu. Jadi kan sekarang kan saya kan masih kuliah ya Mbak ya. Nah, saya tuh bingung mau mempertahankan kuliah ini atau mau cari kerja aja gitu. Karena kan ibu saya mungkin kebanyakan emosinya ya gara-gara ekonominya kurang. Jadi kamu ada rasa khawatir atau resah gitu ya, berarti untuk kedepannya nanti juga kalau misalnya kuliah mungkin kamu ada kendala keuangan. Ya takutnya nanti saya malah kayak berhenti gitu loh Mbak di tengah jalan, kan juga sayang juga kalau semisal saya tiba-tiba berhenti gitu. Saya tuh dulu tuh punya teman baik Kak. Teman saya itu ya udah, kita itu benar-benar teman baik, kayak kita tuh sering main bareng gitu, kayak dia juga sering main ke rumah, saya juga main ke rumahnya dia. Tapi kayak akhir-akhir ini dia itu kayak pergi gitu loh dari saya, jadi saya kayak ngerasa ditinggalin sama dia. Jadinya sekarang saya nggak mau kayak bersosialisasi keluar gitu ya dari teman lagi, soalnya saya rasa kayaknya semua orang itu bakal kayak dia nantinya gitu ujung-ujungnya gitu. Berarti kamu itu punya ini ya, punya perasaan, maksudnya tuh punya pemikiran bahwa semua orang itu memang kayak temenmu yang satu ini. Iya, bener sih kalau dikatain kayak gitu. Gimana ya Kak, saya tuh pengen nyelesain masalah saya, tapi saya kayak ragu gitu mau cerita, soalnya takut aja gitu. Kan selama ini saya nggak pernah cerita ke siapapun, ke orang lain pun nggak pernah gitu. Kalau di sini nggak apa-apa cerita aja kan, karena kan kita juga pasti menjaga rahasia kamu, terus cerita kamu, nggak apa-apa cerita, aman kok. Tapi meskipun waktu itu kan ya, meskipun temen saya kayak gitu, tapi waktu itu dia sempet sih minta maaf sama saya kan, kayak kenapa dia akhir-akhir ini menjauh sama saya gitu. Tapi
tapi ya gitu, saya agak memaafkan dia sih meskipun nggak sepenuhnya gitu Kak. Tapi Mbak ini maksudnya keren loh Mas, bisa menatap posisinya Mbak di mana saat Mbak jengkel ketika teman Mbak lagi nggak ada, terus ketika tiba-tiba menjauh kan seperti itu. Terus gimana temennya Mbak belakangan ini, apa sudah bisa menerima Mbak lagi atau masih tetap sama kayak yang kemarin-kemarin? Kalau teman saya itu kan waktu itu kan emang saya seperti saya cerita tadi kan, emang dia menjauhkan. Tapi emang sekarang ini kan meskipun kita udah agak ngobrol, tapi kita tuh udah nggak sekedar dulu gitu. Padahal dulu kan kita selalu bareng-bareng, kita selalu ini. Sekarang nggak terlalu. Tapi Mbak tetap masnya tetap mau komunikasi, mau ngobrol lah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ratio, yaitu pemberian penguatan atau dukungan. Pemberian kata dukungan atau penguatan, pengarahan oleh konselor, kemampuan konseli menuju kemajuan yang berarti baik sekedar perencanaan kognitif maupun kemajuan nyata perubahan perilaku. Di sini saya akan sedikit memberikan percontohan mengenai pemberian penguatan dengan teknik penguatan. Baik. Sesungguhnya saya sangat malu untuk menceritakan ini, tapi baiklah saya akan menceritakannya. Bagus sekali. Saya memang tergolong orang yang boros. Selama ini uang bulanan saya habis dalam waktu 21 hari. Tapi selama saya sudah memberikan catatan, setelah itu saya dapat mengatur keuangan ini. Jadi saya bisa memberikan uang selama 1 bulan ini sedikit untuk orang tua. Bagus sekali. Anda sudah bisa mulai terbuka. Atas usaha Anda membuat catatan belanja, kini nyata hasilnya. Kiriman orang tua cukup untuk 1 bulan. Baik, di sini arahan pembicaraan ini agar konseli untuk bersemangat untuk membuka diri. Jadi memberikan pengarahan atas usaha yang didukung atas pentingnya belajar cara yang berhasil di masa depan. Baik, di sini yaitu mengenai yang kelanjutan dari yang 9, yaitu ke-10 teknik silent atau diam. Diam atau memberikan keheningan sejenak, berlangsung beberapa saat, yang diciptakan secara sadar atau disengaja oleh konselor. Jadi Bapak bisa bayangkan kan bagaimana semenjak putus dengan saya, segera dia jalan dengan teman sekelas saya. Teganya mereka pacaran di kelas, dan teman-teman saya itu menertawakan saya, Pak. Agaknya dia dan pacar barunya membuat Anda itu kayak merasa dihianati. Aspek pemahaman memberikan waktu konseli untuk merasa perasaannya, kemudian membuat konseli mengucapkan perasaannya. Yang aspek ke-11, rejection atau melarang mencegah. Respon verbal konselor melarang konseli secara langsung maupun tersamarkan untuk melanjutkan rencana yang akan membahayakan atau merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri.
Saya betul-betul sakit hati, Pak. Saya membuat teman-teman saya di kelas benci dengan dia. Saya betul-betul sakit hati, Pak. Biar saya kapok, saya akan tabrak saja dia. Coba pikirkan matang-matang. Kembali, sebelum kamu melakukan rencana itu, jangan lakukan itu. Yakni untuk teknik ke-12 itu advice atau nasihat. Respon yang menunjukkan atau mengisyaratkan pada pilihan, rencana, atau perbuatan yang memiliki peluang berhasil paling besar bagi konseling serta paling aman untuk dirinya dan orang lain. Program studi mana yang saya pilih? Saya pikir Anda akan cocok pada jurusan sosial dan bahasa. Karena Anda perlu cermati informasi kedua jurusan tersebut. Arahan pembicaraan, memberikan saran, dan tindakan lanjutan. Baik, pada tahap yang ke-13 yaitu interpretation atau penafsiran. Di sini pernyataan konselor yang mengkomunikasikan penjelasan makna, tafsir makna, atau dugaan pesan dari sikap dan perilaku konseli. Baik, akan saya praktekkan. Selama ini saya tidak kesulitan memahami pelajaran-pelajaran ilmu sosial. Saya kira cara belajar ilmu sosial dan ilmu ekstra itu sama saja. Dari ungkapan Anda, sepertinya Anda tahu cara persis belajar ilmu sosial dan belum tahu cara belajar ilmu ekstra. Benarkah demikian? Benar. Jadi arah pembicaraan dari teknik ke-13 ini yaitu klarifikasi makna terhadap satu pesan atau ungkapan konseling. Selanjutnya yaitu teknik ke-14 yaitu konfrontasial atau konfrontasi. Di sini respon konselor untuk mendeskripsikan senjang-senjang konflik-konflik dan pesan-pesan bersilangan atau rancu dalam berpikir, perasaan, perilaku. Baik, saya akan mempraktekannya. Saya sudah ikhlas kalau dia memilih orang lain. Saya baik-baik saja. Alfian, di tengah-tengah Anda mengatakan bahwa Anda rela ditinggal pacar. Anda juga berlinang air mata. Adakah ini berarti Anda kurang rela sepenuhnya untuk melepas pacar Anda? Iya, Pak. Jadi arah pembicaraan di sini yaitu membantu konseli untuk lebih sadar ketidakselarasan di dalam pikir, perasaan, dan perilakunya. Baik, selanjutnya yaitu teknik ke-15 yaitu summarizational atau merangkum. Di sini teknik merespon dengan memadukan uraian pernyataan konseli menjadi satu kesatuan atau keutuhan tema atau topik dari sesi-sesi konseling. Baik, saya akan mempraktekannya ya. Konseli sudah banyak, Pak, menceritakan tentang dirinya. Setelah pembicaraan panjang, lebar, dan akhirnya Anda menemukan 3 rumusan masalah penting, yaitu yang pertama, Anda sudah tahu bahwasanya Anda itu emang suka orangnya pemarah, dan yang kedua, Anda itu tidak bisa mengendalikan amarah tersebut, dan yang ketiga, Anda mengetahui bahwasanya Anda marah memang karena hal tersebut. Jadi arah pembicaraan ini memberikan rangkuman yang telah dibahas agar memberikan konseli waktu untuk beristirahat dan
memberikan kesimpulan hasil dari pembicaraan tersebut. Yang ke-16 yaitu termination atau penutup atau pengakhiran. Di sini respon untuk mengakhiri konseling baik mengakhiri untuk ditindaklanjuti di sesi selanjutnya maupun mengakhiri konseling karena konseling benar-benar berakhir. Baik, saya akan mempraktekannya. Baik, mungkin saya rasa konseling hari ini cukup sampai di sini saja ya Pak. Konseling diakhiri. Dalam bahasan ini kita telah mencapai beberapa hasil ya, sehingga sudah saatnya kita menutup pertemuan ini. Saya sangat senang membantu Anda. Iya, sama-sama Pak. Dalam arahan pembicaraan ini membicarakan bahwa konseling itu sudah terselesaikan dan proses konseling ini sudah berakhir.